Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat hidayah serta inayahnya. Ini adalah video presentasi dari kelompok kami yang akan membahas keistimewaan kurma serta kisah Siti Maryam. Let's watching this video. Kurma merupakan buah yang pasti tak asing lagi bagi kita, di mana buah tersebut semacam jadi oleh-oleh wajib bagi orang yang berpulang dari tanah suci Makkah. Mengkonsumsi buah ini juga merupakan suatu kesunahan tersendiri bagi umat muslim. Pohon kurma bukanlah pohon yang sembarangan. Terbukti bahwa Allah Ta'ala menyebutkannya beberapa kali dalam Al-Quranul Karim. Salah satu yang mungkin banyak kita ketahui, pohon ini diceritakan dalam kisah Siti Maryam saat melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Pembahasan ini berangkat dari rumusan masalah. Apakah keistimewaan dari kurma? Bagaimana pembahasan serta ayat apa saja yang menjelaskan tentang pohon kurma? Apa saja yang dibahas dalam ayat tentang kurma tersebut? Dan bagaimana korelasi ayat tentang kurma dengan ilmu pengetahuan? Dengan tujuan perumusan agar kita mengetahui keistimewaan kurma, mengetahui ayat apa saja yang menjelaskan tentang pohon kurma, mengetahui pembahasan yang terkandung pada ayat-ayat tentang kurma tersebut, serta mengetahui korelasi ayat tentang kurma dengan kajian ilmu pengetahuan. Mari mengenal kurma. Kurma dalam bahasa Arab disebut dengan tamar. Tanaman dengan nama latin Ponyx dactylifera ini adalah jenis tanaman palm atau Aricaceae dalam genus Ponyx. Buahnya dapat dimakan. Tanaman ini meski belum diketahui pasti asalnya, namun diperkirakan berasal dari sekitar Teluk Persia. Pohon kurma berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15-25 meter. Tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. Daunnya memiliki panjang 3-5 meter dengan duri pada tangkai. Daun menyirip dan mempunyai sekitar 150 pucuk daun muda. Daun mudanya berukuran panjang sekitar 30 cm dengan lebar 2 cm, rentangan penuh mahkotanya berkisar 6-10 meter. Berikut klasifikasi ilmiah dari pohon kurma. Masuk pada kerajaan plantae, divisi Magnoliopia, kelas Liliopsida, ordo Aricales, famili Aricaceae, genus Ponyx, spesies Ponyx dactylifera, nama binomial Ponyx dactylifera. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ridhani Ayunurizati dengan NIM 933801818 dari kelas IATP. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kurma dalam ayat Al-Quran. Kurma dalam ayat-ayat Al-Quran dinyatakan dengan kata an-nakhal dalam berbagai bentuk yang tersebar kurang lebih pada 21 tempat yang semuanya mempunyai fokus pembahasan dan tema tersendiri. Ayat-ayat tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa tema sebagai berikut, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah ada 6 ayat, nikmat Allah ada 6 ayat, hukum dari kehidupan alam semesta ada 2 ayat, faedah kurma bagi orang yang hendak melahirkan ada 2 ayat, azab kehancuran kaum Ad ada 2 ayat, perumpamaan orang-orang yang terpedaya kehidupan dunia ada 1 ayat, pengusiran Bani Nadir dari Madinah ada 1 ayat, dan Fir'aun akan menyalib di pohon kurma ada 1 ayat. Pada pembahasan kali ini akan saya paparkan beberapa keistimewaan tamar atau kurma, terutama pada pernyataan Allah dalam Al-Quran tentang kisah Siti Maryam saat akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kisah tersebut termuat dalam surat Maryam, terutama yang kami soroti adalah ayat 23, 24, 25, dan 26, di mana kisah ini menginspirasi para saintis untuk meneliti apa sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran. Bahkan ada yang terinspirasi untuk meneliti proses persalinan yang dilakukan oleh Siti Maryam. Berikut adalah Quran Surat Maryam ayat 23-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Qala ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا, yang artinya, kemudian rasa sakit hendak melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Siti Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Siana, NIM 933802018. Saya akan menjelaskan tafsiran menurut Al-Misbah dan juga tafsir Ibnu Katsir, yang mana dua kitab ini menjelaskan satu ayat tersebut sama, namun ada beberapa perbedaan. Tafsir Ibnu Katsir itu lebih memperinci tentang cerita Maryam dibandingkan dengan kitab tafsir Al-Misbah. Menurut tafsir Al-Misbah, Maryam melahirkan Nabi Isa berdasarkan kehendak Allah, yang mana Allah mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh ke kandungan Maryam sehingga beliau mengandung seorang anak tanpa melalui persetubuhan dengan seorang laki-laki. Setelah beliau mengetahui dan menyadari bahwa beliau sedang mengandung seorang anak, beliau mengasingkan diri untuk menghindari cacian dan hinaan orang tentang kehamilannya. Dan di situ dijelaskan bahwa kehamilannya sama seperti kehamilan wanita lain yang 9 bulan lamanya mengandung, bukan hanya sekejap saja. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir, di situ lebih dijelaskan secara terperinci, yang mana Jibril menjelaskan apa yang telah dihendaki oleh Allah kepada Maryam, maka Maryam pun menerima dengan lapang. Kemudian Jibril pun meniup saku bajunya, kemudian tiupan itu meluncur sampai kepada farji Maryam. Akhirnya beliau mengandung Nabi Isa. Semakin hari perutnya semakin membesar. Beliau bingung untuk bercerita kepada siapa. Akhirnya beliau menceritakan peristiwa tersebut tentang kehamilannya kepada saudara perempuannya yang merupakan istri Nabi Zakaria, yang saat itu juga mengandung Nabi Yahya. Isu Maryam mengandung seorang anak itu menyebar kepada kalangan Bani Israel, yang mana mereka menyatakan bahwa Maryam mengandung Nabi Isa melalui hubungannya dengan Yusuf An-Najjar. Akhirnya Maryam bersembunyi untuk menghindari hinaan dan cacian orang lain mengenai kehamilannya tanpa melalui pernikahan tersebut. Dan di situ juga dijelaskan sama seperti apa yang dijelaskan di Al-Misbah, bahwa mengandung Nabi Isa juga sama masanya seperti wanita lain, yaitu selama 9 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Azhar Bagus Aminullah dengan NIM 933801618 kelas IATB. Saya akan menjelaskan tentang korelasi ayat dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran dan hadis telah banyak membicarakan buah yang satu ini, yaitu kurma. Buah ini juga merupakan makanan kegemaran Nabi
Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Ada jenis pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim, yaitu pohon kurma. Berikut penuturan para pakar ilmu kedokteran tentang kurma. 1. Dr. Jabar An-Nuaimi dan Dr. Al-Amir Abbas Ja'far juga mengemukakan bahwa kurma mengandung sejenis unsur pengikat rahim yang dapat membantu mencegah pendarahan seusai melahirkan. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan kurma berhasil memperkuat leher, memperlancar buang air, menambah libido seks, dan mengobati tenggorokan kering. Amru bin Maimun mengatakan bahwa bila ada seorang wanita kesulitan melahirkan, tidak ada yang lebih baik daripada kurma masak, baik yang basah ataupun yang kering, karena kurma terdapat hormon yang mirip dengan hormon oksitosin atau hormon yang dihasilkan neurohipofisa, bekerja untuk merangsang kontraksi otot polos dinding rahim selama koitus dan melahirkan, yang membantu proses kelahiran. Setelah persalinan, hormon oksitosin juga bermanfaat untuk mengeringkan rahim dan meningkatkan kontraksi otot-ototnya yang terrajut satu sama lain seperti jaring. Serat otot-otot yang terjaring tersebut berkontraksi sedemikian rupa sehingga menyempitkan celah-celah rajutan tersebut, yang di antara matanya terdapat kantong darah lembut dan mengalirkan darah. Hal tersebut menyebabkan terhentinya pendarahan secara bertahap. Serat-serat pembuluh darah vena yang berada di sekitar saluran susu di payudara juga mengalami kontraksi, sehingga menjadikan derasnya air susu ketika saluran-saluran ini berserta air susu yang dikandungnya mengalami kontraksi. Dari situ terjadilah proses penyusuan anak yang sempurna. Pada buah kurma itu sendiri terdapat unsur-unsur vital yang dapat melindungi bayi dari beberapa penyakit dan menguatkan daya tahan tubuh yang telah diberikan Allah. Kurma biidznillah berperan sebagai vaksin yang akan melindungi sepanjang hidupnya. Manfaat kurma dalam ilmu medis. Manfaatnya dan khasiat kurma ditinjau dari sudut pandang medis modern yang sekaligus menguatkan khobar Al-Quran Karim dan as-sunnah as-shahihah tentang khasiat dan keutamaan kurma, antara lain 1. Kurma kering berfungsi untuk menguatkan sel-sel usus dan dapat membantu melancarkan saluran kencing karena mengandung serabut-serabut yang bertugas mengontrol laju gerak usus dan menguatkan rahim, terutama ketika akan melahirkan. Dr. Muhammad An-Nasimi dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi wal Ilmi Al-Hadis mengatakan, hikmah dari ayat yang mulia ini secara kedokteran adalah perempuan hamil yang akan melahirkan itu sangat membutuhkan minuman dan makanan yang kaya akan unsur gula. Hal ini karena banyaknya kontraksi otot-otot rahim ketika akan mengeluarkan bayi. Terlebih lagi apabila hal itu membutuhkan waktu yang lama karena kandungan gula. Dan vitamin B1 sangat membantu untuk laju gerak rahim dan menambah masa sistolenya atau kontraksi jantung ketika darah dipompa ke pembuluh nadi. Dan kedua, unsur itu banyak terkandung dalam rutop atau kurma basah. Yang kedua, rutop kurma basah mencegah terjadi pendarahan bagi perempuan ketika melahirkan dan mempercepat proses pengembalian posisi rahim seperti sedia kala sebelum waktu hamil yang berikutnya. Sehingga dalam kurma segar terkandung hormon yang menyerupai hormon oksitosin yang dapat membantu proses kelahiran. Hormon oksitosin adalah hormon yang salah satu fungsinya membantu wanita ataupun hewan betina melahirkan dan menyusui. Yang ketiga, memudahkan persalinan dan membantu keselamatan sang ibu dan bayinya. Yang keempat, buah kurma baik tamer maupun rutop dapat menenangkan sel-sel saraf melalui pengaruhnya terhadap kelenjar gondok. Oleh karena itu, para dokter menganjurkan untuk memberikan beberapa buah kurma di pagi hari kepada anak-anak dan orang yang lanjut usia agar kondisi kejiwaannya lebih baik. Yang kelima, buah kurma yang direbus dapat memperlancar saluran kencing. Yang keenam, buah kurma ajwah dapat digunakan sebagai alat ruqyah dan mencegah dari gangguan jin. Yang ketujuh, kurma sangat dianjurkan sebagai hidangan untuk berbuka puasa.
Ada hal yang sudah ditetapkan dalam bidang kedokteran bahwa gula dan air merupakan zat yang pertama kali dibutuhkan orang puasa setelah melalui masa menahan makanan dan minuman. Karena berkurangnya zat gula atau glukosa pada tubuh dapat mengakibatkan penyempitan dada dan gangguan pada tulang-tulang, dan berkurangnya air dapat melemahkan dan mengurangi daya tahan tubuh. Yang ke-8, buah kurma dapat mencegah stroke. Yang ke-9, buah kurma kaya dengan zat garam mineral yang menetralisasi asam seperti kalsium dan potasium. Yang ke-10, buah kurma mengandung vitamin A yang baik, di mana ia dapat memelihara kelembapan dan kejelian mata, menguatkan penglihatan, pertumbuhan tulang, metabolisme lemak, kekebalan tubuh, kesehatan kulit, dan menentangkan sel-sel saraf. Karena kurma adalah buah, makanan, obat, sekaligus gula-gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Falah, NIM 933801918, kelas IATP. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan-kawan saya. Saya akan membahas persalinan Maryam. Jika sebelumnya telah dibahas soal buah kurma dalam pandangan medis, berikut ini akan dibahas suatu hasil kajian medis yang terinspirasi dengan kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Suatu teknik persalinan yang unik yang berangkat dari suatu pertanyaan di mana bahwa selama ini segala hal telah diatur oleh Allah melalui Al-Quran sebagai handbook of life manusia. Apakah proses persalinan tidak diterangkan dalamnya? Apakah ada keterangan tentang proses persalinan dalam Al-Quran? Mungkin ada. Dan hadirlah suatu teknik bersalin yang terbilang unik dan telah begitu viral, yang disebut senam Maryam atau teknik bersalin Maryam. Dikutip dari pazindonesia.com, teknik ini menjadikan rasa sakit kontraksi sebagai sebuah tanda sang buah hati akan hadir ke dunia, yaitu dengan memaknai rasa sakit dengan kerinduan sang buah hati yang sangat ingin berjumpa dengan ibu tercinta. Jika dalam surah Maryam tertulis Maryam bersandar pada pohon kurma, menurut teknik Maryam, ini adalah isyarah bila rasa sakit itu hadir, rasa sakit kontraksi maksudnya, maka ambillah posisi duduk bersandar agar tulang ekor bisa masuk dan rasa sakit itu dapat sedikit berkurang. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma ke arahmu. Menurut keterangan di situs tersebut, kata kuncinya adalah menggoyangkan ke arahmu. Ini adalah gerakan menarik pohon kurma. Setelah melalui penelitian dan riset yang sangat panjang yang dilakukan Prof. Harris, gerakan menarik pohon ini memberikan 4 efek yang luar biasa bagi kemudahan persalinan. Oh ya, sebelumnya aku lupa untuk memberitahu, penemu dari teknik bersalin Maryam ini atau pencetusnya adalah Prof. Harris dari PAZ Indonesia. 4 efek yang muncul. Yang pertama, tulang ekor akan keluar. Yang kedua, tulang panggul akan membuka. Ketiga, otot perut dan vagina akan mengendor. 4, memberikan efek anestesi, sehingga sakit saat kontraksi tidak begitu terasa. Keempat efek tersebut diklaim bisa membuat janin mencari jalannya keluar dengan mudah. Ditambah dengan gravitasi, maka bayi akan lebih cepat keluar. Insya Allah bila gerakan ini dilakukan, berdiri dengan kaki membuka di atas air, sambil melakukan gerakan menarik pohon tadi, sambil melakukan gerakan berdiri jongkok, maka atas izin Allah, sang buah hati akan keluar dengan mudah, tanpa sobekan, tanpa jahitan, tanpa operasi. Berikut keterangan dalam situs pazindonesia.com. Tanggapan dokter soal viralnya teknik Maryam.
Sebenarnya kami menemukan beberapa dokter atau orang-orang yang bergelut dalam kedokteran dan medis yang menanggapi soal viralnya teknik Maryam ini. Namun kami hanya mencantumkan salah satu di antaranya. Salah satu yang kami kutip yakni dari Dr. Muhammad Yusuf, SPOG, yang praktik di RS Mitra Kelapa Gading, memberikan penjelasan. Menurutnya, teknik persalinan Maryam bisa dilakukan asalkan kondisi ibu dan janin dalam keadaan sehat dan fit. Ia juga memaparkan persalinan Maryam merupakan persalinan normal yang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain tidak adanya riwayat operasi sesar dan operasi rahim sebelumnya, tidak ada kelainan bentuk panggul, dan berat bayi kurang dari 4.000 gram. Apabila seorang calon ibu ingin menjalani proses persalinan Maryam dengan memenuhi persyaratan di atas, maka dapat dikatakan persalinan tersebut aman, ungkap Dr. Yusuf. Fasilitas kesehatan yang lengkap. Dr. Yusuf juga mengingatkan kalau proses persalinan adalah suatu proses yang sangat dinamis. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga lebih baik persalinan dilakukan di tempat yang memiliki fasilitas kesehatan memadai atau rumah sakit. Setiap persalinan selalu dianggap beresiko sampai rangkaian persalinan tersebut selesai. Pesan Dr. Yusuf. Untuk keterangan lebih lanjut soal pembahasan dari persalinan Maryam ini atau gerakan Maryam ini, kami akan memberikan beberapa sumber yang kami jadikan ini akan kencang semuanya. Kencang semuanya. Yang kencang itu semuanya bagian depan. Kencang semua. Kalau saya dorong. Ya. Tapi kalau saya narik, goyang narik, coba cek. Nah, dia kalau sih gini seperti narik, dikit supaya jelas. Waktu dia narik, itu semua tegang semuanya. Semua tegang. Semua bagian kaki, semua sampai betis, sampai ini tegang semua. Sampai pantat pun tegang. Ya, ini tegang. Kecuali bagian perut. Nah, perut sebaliknya dia justru kendor. Ya. Nah, ini diperlukan maka tuh untuk orang-orang melahirkan dia tidak boleh ngeden. Sebab kalau kita ngeden, yang kenceng bagian sini. Kontraksi bayi tidak bisa keluar. Ya. Nah, maka itu dari konsep paling melahirkan adalah yang paling baik adalah kaki didinginkan. Ya, oke, dengan air sungai di bawahnya. Apa kita buat sesuatu yang mendinginkan kaki. Lalu kedua, gerakannya menggoyangkan pohon kurma ke arah dia. Jadi ditarik. Nah, jadi pas dia ke depan kendor semuanya kencang. Jadi terus waktu dia ke depan perhatikan arah depan pelan-pelan berarti Nah, pas ini rileks semuanya. Pas dia tarik kencang. Rileks, kencang. Semuanya kencang tapi bagian perut kendor. Nah, di sini bayi dia kendor, otomatis karena seluruh badan kencang, kecuali perut dan bagian bawah, tentu saja bayi akan cari tempat di mana tekanan yang paling kendor, plus gravitasi, dia akan turun dengan sendirinya dan cepat dan aman. Nah, setelah itu kan dengan kurma, bersenang-senang dengan kurma, segala macam ya, dan air, nah itu membantu ya. Nah, ini nanti posisi kelahiran, tidak boleh bersandar, tidak boleh berbaring, posisinya harus narik, getarkan pohon kurma, tarik. Nah, ini revolusi pas sehingga nanti orang melahirkan gerakannya seperti Maryam semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau berada, sahabat lama yang ku tunggu. Telah lama
tak ada kabar darimu.